19 pelaku pengguna narkoba yang diamankan di Tres Narkoba Polda Riau dari beberapa tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, di antaranya MP Club, Paragon, dan The Point. Para pengguna narkotika akan dilakukan asesmen dan rehabilitasi. 16 pengguna yang dinyatakan positif dilakukan tindakan rehabilitasi sesuai dengan amanat undang-undang berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010. Sementara untuk 3 lainnya masih dalam asesmen di Tres Narkoba Polda Riau. 3 yayasan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah adalah Yayasan Solid, Yayasan Kemuning, dan Yayasan Sarasehan. Untuk tahapan tindakan yang akan dilakukan kepada para pengguna, menurut perwakilan Yayasan Sarasehan, Reza Prakasa Septrianda, selaku konselor adisi, para pengguna nantinya akan dilakukan asesmen terlebih dahulu. Untuk lama proses pemulihan tergantung dari kondisi pengguna antara 3 hingga 4 bulan. Siang ini kita menindaklanjuti hasil kegiatan kami tadi malam, di mana kami melaksanakan kegiatan razia dalam rangka operasi antik di tempat-tempat hiburan. Ada 3 tempat hiburan yang kita lakukan operasi razia, yaitu MP Club, kemudian Paragon, dan satu lagi The Point. Dari situ kita menemukan 19 orang yang kita amankan dari MP Club. Di antara 19 itu ada 16 yang positif metamfetamin, tapi pengakuannya dia menggunakan ekstasi. Nah, untuk yang 3 orang itu kami temukan, kami curigai dia memiliki ekstasi yang ada di mejanya, tapi ketika kami lakukan tes urin, 3 orang itu negatif. Nah, untuk barang bukti yang kami temukan sebanyak 7 butir, sampai saat ini kami belum bisa menentukan siapa pemiliknya. Untuk tindak lanjut selanjutnya, kepada 16 orang yang menggunakan narkotika ini akan kami arahkan atau kita tindak lanjuti untuk melakukan rehabilitasi. Itu adalah wajib ya, amanat dari undang-undang, di mana apabila pengguna berdasarkan SEMA 04 tahun 2010 dia memiliki barang bukti yang di bawah SEMA tersebut, kalau ekstasi 8 butir minimal, dia di bawah 8 butir, atau kalau hanya tes urin saja positif, kita lakukan rehabilitasi untuk dilakukan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Nah, di belakang saya ini ada pihak IPWL, instansi penerima wajib lapor swasta, yang mereka ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba. Nanti kita perkenalkan dari Solid Foundation, kemudian dari Kemuning, sama Sarasehan. Mereka ketiga tempat rehabilitasi ini, PWL ini, sudah biasa menangani para pecandu-pecandu narkotika. Nah, 16 orang ini adalah statusnya dia adalah compulsory victim. Jadi ada korban yang kami tangkap, dia adalah pengguna, statusnya memang adalah korban. Ada juga korban yang sebenarnya dia bisa wajib lapor sendiri, namanya voluntary victim. Nah, itu juga ditangani oleh lembaga rehabilitasi ini. Nah, untuk kewajiban segala sesuatunya nanti akan diurus oleh keluarganya langsung kepada para instansi PWL ini. Kalau kami di yayasan kami di Sarasehan gitu kan, ini kan ada 2 program ya Pak, rawat jalan dan rawat inap. Nah, untuk menentukan rawat jalan dan rawat inap ini mereka harus diasesmen dulu. Asesmen itu nanti programnya berarti kami dari staff itu akan ada tanya jawab gitu terkait penggunaan mereka. Di situ baru ditentukan mereka ini pengguna sedang, menengah, atau berat gitu. Kalau berat mereka masuk ke rawat inap, kalau memang masih bisa sedang ke bawah berarti itu rawat jalan. Seperti itu sih. Durasi itu kalau rawat jalan itu 3 bulan. Itu minimal 12 kali pertemuan. Kalau untuk rawat inap itu kalau program aslinya itu sebenarnya 4 bulan. Kalau di program kami ada juga beberapa rehab itu 3 bulan gitu. Tergantung kebijakan yayasan masing-masing. Proses penyembuhan dari pengaruh ketergantungan narkotika, mengingat kecanduan bagian dari penyakit syaraf yang akan bisa kambuh kembali jika tidak ditangani dengan benar. Purwanto, Ceria TV melaporkan.